Sebagian dari kita mungkin udah pernah ngelewatin masa-masa krisis ekonomi, misalnya krisis yang terjadi tahun 1998, di mana nilai mata uang kita tiba-tiba jatuh drastis, bikin semua harga barang pokok jadi mahal. Utang tiba-tiba naik berkali-kali lipat, sampai ke uang tabungan yang hilang gitu aja, karena udah gak bernilai lagi. Runtuhnya kondisi ekonomi ini nggak sekedar memunculkan masalah di bidang finansial aja, gigs, tapi sampai ngelahirin kekacauan sosial politik yang nggak main-main. Banyak orang kehilangan sumber penghasilan, kemiskinan terjadi di mana-mana, kelaparan melanda, sampai kekerasan yang nggak terhindarkan. Kita tentu ingat gimana masa kelam tahun 1998, di mana sebagian besar manusia kehilangan sisi kemanusiaannya akibat krisis ini. Emang di masa itu, kemunduran ekonomi bukan jadi satu-satunya alasan kerusuhan besar-besaran bisa terjadi. Tapi bisa dibilang faktor ekonomi itu jadi pemicu yang paling mudah terbakar. Kasus-kasus kerusuhan besar di negara-negara lain pun bisa dibilang biasanya tuh nggak jauh-jauh ya dari faktor ekonomi. Misalnya kerusuhan besar di Argentina tahun 2001, di Sri Lanka tahun 2022, di Prancis tahun 2023, dan tentu aja masih banyak kasus lainnya. Nah, kalau ada problem di bidang ekonomi dalam satu negara aja bisa nimbulin kekacauan besar di negaranya, gimana jadinya kalau krisis ekonomi terjadi di hampir semua negara di dunia alias satu bumi? Peristiwa semacam ini pernah terjadi dan sebenarnya bisa dibilang belum lama ya dari masa kita sekarang ini, yaitu di masa The Great Depression tahun 1929. Periode ini masih disebut sebagai krisis ekonomi yang paling besar dan berpengaruh di seluruh dunia sepanjang sejarah. Di periode ini, hampir seluruh masyarakat hidup menderita akibat sistem ekonomi yang udah nggak lagi berfungsi. Miskinan, kelaparan, kekerasan terjadi di mana-mana. Orang-orang seakan tuh nggak bisa kabur nyari suaka karena kondisi di negara lain ya juga sama. Bahkan kejadian ini punya hubungan nggak langsung sama terjadinya Perang Dunia Kedua. Untungnya dunia berhasil pulih dari masa kelam The Great Depression ini, balikin kondisi ekonomi supaya bisa berfungsi lagi. Jadi kita bisa nikmatin kehidupan nyaman hari ini. Tapi apa kita yakin akan mendapatkan rasa nyaman ini terus? Gimana kalau ternyata masa kelam kayak The Great Depression terulang lagi? Pastinya kita harus ngambil pelajaran dari kejadian ini supaya bisa dicegah. Paling enggak untuk diri kita sendiri, supaya kita bisa lebih siap ngambil tindakan kalau amit-amit The Great Depression terjadi lagi. Kekacauan global ketika ekonomi runtuh. The Great Depression, depresi besar, adalah satu masa di mana kekacauan terjadi di hampir seluruh dunia akibat bencana ekonomi global. Bencana ekonomi ini disebut sebagai yang paling terparah dalam sejarah panjang peradaban manusia. Masa kelam ini disebut terjadi selama kurang lebih 10 tahun. Tercatat dari tahun 1929 sampai dengan 1939. Meskipun begitu penyebabnya sebenarnya udah dimulai bertahun-tahun sebelumnya sih. Sekitar tahun 1919 sampai 1920-an awal di akhir masa Perang Dunia Pertama. Singkatnya setelah akhir masa Perang Dunia Pertama, khususnya di Amerika Serikat, terus menjalar tuh ke daratan Eropa, juga Asia. Ketika masyarakat mulai ngerasain euforia, di mana aspek ekonomi dan teknologi tuh lagi berkembang pesat. Sektor industri yang berkembang pesat membangun optimisme di kalangan semua masyarakat. Jadi pada saat itu, masyarakat berbondong-bondong nanemin uang mereka ke berbagai sektor industri lewat transaksi saham, ngarep ikut dapetin keuntungan dari optimisme ini. Masalahnya sebenarnya gak semua orang punya uang, tapi semuanya pengen dapat keuntungan. Akhirnya banyak orang ngambil pinjaman supaya uang pinjaman ini tuh bisa digandakan lewat perusahaan-perusahaan yang dianggap bakal terus berkembang. Akhirnya lebih banyak orang milih nyalurin uangnya buat berinvestasi daripada membeli barang untuk dikonsumsi. Sehingga ini menimbulkan bubble di sektor ekonomi masyarakat. Di balik megahnya perkembangan industri dan mekarnya keinginan masyarakat supaya dapetin keuntungan, ada pihak yang sebenarnya ngeruk keuntungan pribadi, yaitu para broker saham.
pihak yang nawarin jasanya buat menjadi penghubung antara pihak produsen dengan masyarakat yang pengen nanemin uangnya sebagai modal. Para broker saham seringkali disalahin atau dianggap bertanggung jawab dalam menyebabkan kehancuran ekonomi besar-besaran ini. Para ahli ekonomi udah ngasih peringatan karena fenomena ini tuh bisa nimbulin ancaman bencana ekonomi besar. Karena kondisi ekonomi yang mulai nggak seimbang, supply berkembang sangat cepat karena perusahaan dapat banyak suntikan dana. Sementara demand-nya itu terus menurun karena hampir semua orang nggak mau atau bahkan nggak mampu untuk belanja. Tapi tetap aja nggak ada orang yang percaya karena semuanya terlihat fine aja, baik-baik aja. Sampai akhirnya benar-benar meledak di tahun 1929. Harga saham anjlok, kredit macet, bank-bank kehabisan uang, tabungan hilang begitu aja. PHK massal di mana-mana. Angka pengangguran dan kemiskinan itu melonjak drastis dan seterus-terusnya. Ekonomi runtuh dan mengalami kemunduran yang sangat drastis. Kata depresi sendiri dalam terma ekonomi biasanya digunakan untuk menyebut kondisi resesi ekonomi besar atau kemunduran ekonomi yang besar. Jadi bisa dibilang kata The Great Depression berarti kemunduran ekonomi besar yang besar. Banyak orang percaya kalau titik awal meledaknya The Great Depression muncul dari Amerika Serikat, tepatnya dari pusat finansial terbesar mereka, Wall Street, yang kemudian secara cepat berdampak ke hampir semua negara di seluruh dunia. Selama 10 tahun ini tercatat GDP atau produk domestik bruto di seluruh dunia turun sekitar 15%. Di Amerika Serikat sendiri yang jadi sumber bencana ekonomi ini mencatatkan kontraksi GDP sebesar 30%. Kontraksi 30% ini besar banget loh gigs. Bahkan kontraksi sebesar 0,5% atau 0,6% aja udah dibilang resesi ekonomi ringan atau perlambatan ekonomi yang udah bisa bikin satu negara ketar-ketir. Bayangin di masa itu di US sendiri itu sampai 30%. Antara tahun 1929 sampai dengan 1933 jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Amerika Serikat menurun sampai sepertiganya. Tingkat pengangguran naik sampai 25% dari daya tampung penyerapan tenaga kerjanya dan pasar saham kehilangan 80% nilainya. Sampai sekitar 7.000 bank tutup. Yang terjadi di masa itu adalah deflasi, di mana sebagian ekonom percaya kalau deflasi punya dampak lebih buruk dari inflasi. Deflasi terjadi karena supply berlebih, jadi nilai barang atau jasa turun. Gambarannya di masa itu harga daging ayam turun dari 38 sen jadi 12 sen. Harga telur selusin dari 50 sen jadi 13 sen. Dan harga bahan bakar turun dari 10 sen per galon jadi kurang dari 1 sen. Meskipun begitu, tetap aja harga-harga yang turun itu nggak kebeli. Orang-orang tuh masih pada kelaparan. Simpelnya karena ekonomi jatuh, masyarakat nggak punya uang buat beli apapun. Jadi suplainya jadi berlebih dan harga-harga terpaksa turun. Karena deflasi, sektor industri kesulitan dapetin penghasilan, jadi mereka harus ngelakuin efisiensi supaya nggak tutup. Salah satunya ya dengan cara mengurangi karyawan. Sementara makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan, makin banyak juga orang yang akhirnya kehilangan sumber penghasilan mereka, sehingga nggak ada lagi yang bisa mereka beli. Kembali lagi ke supply yang akhirnya berlebih karena nggak ada orang yang mampu beli. Jadi lingkaran setan yang harus diputus. Di sisi lain, pemerintah AS waktu itu malah ngeluarin kebijakan yang bisa dibilang blunder, justru naikin pajak impor, yang justru akhirnya menimbulkan perang dagang dan kemacetan perdagangan global. Karena hal ini bukannya ningkatin daya beli masyarakat buat beli produk-produk dalam negeri, banyak perusahaan yang akhirnya kesulitan membeli bahan baku atau menjual produknya ke luar negeri. Jadi terpaksa tutup. Jadi justru lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Banyak investor akhirnya juga kehilangan rasa percayanya, jadi mereka narik dana investasi mereka yang juga memperparah kondisi perputaran uang di masa itu. Bayangin di masa itu, kalian kehilangan pekerjaan, nggak bisa nyari lagi karena banyak perusahaan ngelakuin PHK massal, bukan nyari karyawan. Terus uang tabungan kalian hilang karena bank nggak bisa ngasih uang sejumlah besaran tabungan kalian, atau bahkan malah banknya tutup. Ketika kalian pengen jual sesuatu, nggak ada orang yang bahkan mau atau mampu membelinya. Karena semua lagi mengalami nasib yang sama. Karena kekurangan penghasilan, akhirnya banyak yang nggak bisa bayar utang mereka ke bank. Faktor-faktor ini bikin banyak bank nggak bisa muter uang mereka, jadi ya kayak yang tadi aku bilang, tutup.
Tentang uang, bank, dan deflasi. Sebelum kita masuk ke bahasan tentang kenapa The Great Depression bisa terjadi, kita harus tahu dulu gimana suatu sistem ekonomi itu bisa berjalan. Uang sendiri bikin perekonomian berfungsi, karena perdagangan langsung atau barter, baik dalam hal barang atau jasa, tidak berhasil dalam skala yang lebih besar. Prinsip dasar ekonomi adalah supply and demand. Ada penawaran, ada permintaan. Aktivitas ekonomi berarti ada kegiatan tukar-menukar yang disepakati antara orang yang memiliki penawaran dengan orang yang memiliki permintaan. Disinilah alat tukar yang berevolusi menjadi uang yang kita kenal sampai saat ini itu berguna untuk mengakomodir aktivitas itu. Simpelnya gini, dalam sistem ekonomi awal, barter itu kesepakatan antara penawaran dan permintaan lumayan sulit untuk terjadi. Misalnya, kita nih peternak sapi. Kita punya 10 ekor sapi, usianya udah matang. Kebutuhan kita pastinya nggak cuma apapun yang berhubungan sama beternak sapi dong. Kita juga butuh pakaian, kita butuh alat masak, kita butuh pisau, dan lain sebagainya. Katakanlah saat ini kita punya sekotak lilin. Buat nyari pembuat lilin yang mau nukerin lilinnya dengan seekor sapi, itu aja udah sulit. Kalaupun ketemu, kita juga pasti pengen nukerin sapi kita dengan jumlah lilin yang seimbang sama perkiraan nilai sapi dong. Kita nggak mungkin mau nukerin sapi yang dirawat bertahun-tahun ini cuma dengan 10 kotak lilin. Sementara kita juga nggak butuh 10.000 kotak lilin. Di sisi lain, mungkin si pembuat lilin juga nggak perlu seekor sapi. Dia tuh cuma butuh 1 atau 2 kilo dagingnya aja. Jadinya kan kesepakatan sulit ya ditemuin. Belum lagi kita harus bawa sapi itu ke tempat pembuat lilin. Dan kalau ternyata sepakat, kita harus bawa 10.000 kotak lilin pulang. Makanya kita menciptakan alat tukar sebagai token yang dianggap punya nilai atas kesepakatan bersama. Uang sendiri punya sejarah yang panjang, mulai dari emas, logam, uang kertas, sampai ke nominal saldo kayak yang kita kenal saat ini. Ketika percetakan uang jadi umum di seluruh dunia, maka kita menyepakati kalau uang yang dicetak menjadi alat tukar yang punya nilai, meskipun jenisnya berbeda-beda di setiap negara. Makanya kita punya perbandingan nilai mata uang. Terus gimana kita bisa nentuin nilai mata uang kita sendiri? Disinilah fungsi nilai ekonomi di suatu negara, di mana jumlah uang yang dimiliki suatu negara bakal nentuin nilai mata uangnya. Nah, sampai saat ini perekonomian suatu negara itu selalu memiliki hubungan antara jumlah uang yang dimiliki dengan nilai uang itu sendiri. Perekonomian ini cenderung akan hancur ketika jumlah dan nilai uangnya nggak seimbang, ketika berubah secara drastis. Kalau kita mencetak terlalu banyak uang, nilainya akan menurun, istilahnya inflasi. Kalau kita nggak punya cukup banyak uang yang beredar, nilai uangnya naik, istilahnya deflasi. Nah, karena uang itu dibuat, bisa dicetak, makanya harus ada patokan yang jadi tolak ukur antara jumlah dan nilai uangnya. Sebelum tahun 1930-an atau sebelum krisis The Great Depression terjadi, hampir semua negara pakai standar emas atau gold standard sebagai nilai tukar uang mereka. Dengan kata lain, untuk mencetak uang, negara atau bank itu harus nuker cadangan emas mereka yang punya harga tetap atau gold point. Bahasa gampangnya, misalnya kita punya harta sebesar 10 gram emas nih. Kalau kita nyetak 10 lembar uang, maka 1 lembar uang kita punya nilai sebesar 1 gram emas. Kalau kita nyetak 20 lembar, maka per 1 lembar uang kita nilainya menurun jadi setengah gram emas atau inflasi. Begitu juga sebaliknya, kalau kita cuma nyetak 5 lembar uang, nilai per 1 lembarnya sama dengan 2 gram emas. Dengan standar emas ini, negara yang punya cadangan lebih banyak punya kesempatan lebih memperbanyak jumlah uang mereka. Semakin banyak jumlah uang beredar, semakin lancar aktivitas ekonominya. Artinya, kejayaan suatu negara selalu didasarkan sama cadangan emas mereka. Semakin banyak negara punya emas, maka akan semakin kaya juga negaranya. Simpelnya, setiap uang yang kita miliki itu merepresentasikan jumlah emas yang tersedia. Sehingga kita berhak nukarin sejumlah uang kita ke emas. Sama halnya dengan bank, buat nukerin uang, mereka harus jual cadangan emas mereka, ataupun sebaliknya. Tahun 1930-an, Amerika Serikat dan negara-negara yang masih menggunakan standar emas, artinya pemerintah akan nukar uang dengan emas pada harga yang tetap. Di Amerika Serikat, bank komersial dan bank Federal Reserve nyimpan sebagian cadangan emas mereka dalam bentuk koin emas dan emas batangan. Cadangan emas ini bisa berasal dari penambangan domestik maupun arus masuk emas dari luar negeri. Semakin banyak cadangan emas yang disimpan dalam suatu bank, maka akan semakin memungkinkan bank tersebut buat ningkatin jumlah pinjaman mereka. Hal ini bakal cenderung ningkatin jumlah uang beredar, jadi ekonomi akan berjalan lancar.
Sebaliknya, penurunan cadangan emas akan mengurangi jumlah uang beredar. Ketika bank memiliki terlalu sedikit cadangan, mereka beresiko kekurangan dana. Kalau terjadi penarikan simpanan yang nggak terduga. Inilah yang terjadi waktu The Great Depression. Jumlah uang beredar turun drastis karena adanya kepanikan perbankan. Sistem perbankan sendiri sangat bergantung sama keyakinan nasabah kalau mereka bisa mengakses dana yang mereka simpan di bank kapanpun mereka butuhin dana itu. Ketika The Great Depression terjadi, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, keyakinan itu goyah, bikin masyarakat buru-buru narik simpanan mereka buat menghindari kehilangan dana. Kalau bank mereka bangkrut. Masalahnya, bank juga harus dapetin keuntungan supaya bisa berjalan. Mereka nggak cuma nyimpan sejumlah harta nasabah dalam bentuk cadangan emas, terus dapat biaya layanan dari nasabah atas jasa penyimpanan mereka. Tapi mereka juga muter cadangan emas mereka. Caranya dengan ngasih pinjaman. Nah, ini kami coba jelasin pakai bahasa sederhana ya. Jadi misalnya bank punya 10 nasabah yang masing-masing nyimpen uang mereka di bank ini senilai 10 gram emas. Berarti seharusnya bank punya cadangan 100 gram emas. Karena harta 10 orang tadi. Tapi kalau banknya cuma diemin harta ini, mereka cuma ngandelin pembayaran biaya layanan dari 10 orang ini yang jumlahnya mungkin sangat kecil. Sementara bank ini kan punya karyawan, harus bayar pajak, maintenance fasilitas dan lain-lain. Akhirnya bank ini pakai 50 gram emas dari total 100 gram uang milik nasabah tadi buat bisa menghasilkan uang. Katakanlah ada 10 orang yang nggak punya uang, terus mutusin buat ngambil pinjaman dari bank tadi. Artinya, bank yang tadinya cuma punya 10 nasabah yang nyimpen uangnya dan ngandelin pembayaran bunga dari mereka, sekarang jadi 20 nasabah yang bakal bayarin bunganya. Penghasilan bank jadi meningkat 2 kali lipat, meskipun cadangan emas pastinya sisa 50% aja dari yang seharusnya. Tapi asumsi bank adalah 50% dari cadangan ini sebenarnya masih ada, cuma lagi dipinjemin ke 10 orang baru tadi dan bakal balikin waktu mereka melunasi pinjamannya. Itu kalau 10 orang biasa, individu. Sementara bank nggak cuma minjemin kasnya ke 10 individu, bisa ribuan, jutaan orang atau bahkan perusahaan-perusahaan. Karena bank cuma nyimpen sebagian kecil dari nilai tabungan nasabah mereka dalam bentuk cadangan, waktu ada penarikan besar-besaran, ini bikin bank kekurangan dan bahkan kehabisan cadangan. Karena ya udah pinjamannya macet, nggak bisa kembali, orang-orang pada rame-rame narik uang mereka dari bank. Akhirnya banyak bank yang tutup karena mereka tidak punya uang lagi. Biasanya bank bisa aja minjem cadangan tambahan dari bank lain atau bahkan Federal Reserve atau simpanan negara. Tapi jadi mustahil waktu semua nasabah nuntut hal yang sama di seluruh bank. Nah, banking panic yang dimulai tahun 1930 ini akhirnya mengguncang sistem keuangan Amerika Serikat. Semua orang narik dana dari bank kehilangan cadangan, mereka ngurangin pinjaman yang artinya ngurangin perputaran uang, sampai akhirnya ngurangin stok uang negara. Buat ngurangin pinjaman, dengan kata lain menjaga jumlah cadangan, para bank harus ningkatin biaya pinjaman. Sehingga artinya jumlah hutang baik masyarakat maupun perusahaan tiba-tiba ningkat nih berkali-kali lipat. Karena kepanikan ini, daya beli masyarakat juga akhirnya turun secara masif, yang artinya ngurangin pendapatan banyak sektor industri. Hal ini bikin perusahaan ngelakuin efisiensi, mereka ngurangin produksi, ngurangin jumlah tenaga kerja, sampai memangkas harga buat menutupi kerugian. Karena jumlah barang yang beredar itu lebih tinggi dari peminatnya. Deflasi ningkatin beban utang, sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi yang lebih parah lagi. Kebangkrutan, gagal bayar itu meningkat sampai bikin ribuan bank bangkrut dalam waktu singkat. Dari tahun 1930 sampai dengan 1933 ada lebih dari 1.000 bank tutup di Amerika Serikat. Secara berkala, pada masa terjadinya The Great Depression, banyak negara yang akhirnya ninggalin gold standard sebagai sistem keuangan mereka. Ini karena meskipun terdengar adil, di mana jumlah uang dinilai berdasarkan jumlah cadangan emas yang dimiliki, gold standard punya beberapa kelemahan, terutama karena sistemnya kurang fleksibel buat menghadapi masa-masa krisis. Negara-negara tadi kayak Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya beralih ke sistem fiat currency. Pada sistem ini, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan publik dan daya beli masyarakatnya. Dalam sistem ini,
Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas finansial negara mereka, jadi daya beli masyarakatnya atau perputaran uangnya terjaga, sehingga tingkat kepercayaan akan nilai mata uang juga meningkat. Di sistem perekonomian modern ini, simpanan bank bukan lagi koin atau mata uang, tapi dari berapa banyak jumlah uang yang beredar atau dari jumlah pinjaman mereka. Cadangan bank tercipta ketika bank ngasih pinjaman dan nyusut ketika nasabah ngelunasin pinjamannya. Nah, jumlah pinjaman yang bisa dikasihin bank sebagian ditentuin dari peraturan tentang jumlah cadangan simpan pinjam mereka, dan sebagian lagi dari penilaian bisnis para bankir. Jadi, bank nggak lagi harus nuker cadangan emas yang dimiliki buat bisa nyetak uang. Mereka bisa mencetak uang sesuai dengan nilai cadangan mereka yang terdiri dari aspek kebijakan perbankan, kepercayaan publik, jumlah pinjaman, dan penilaian bisnis. Jadi, seperti di AS misalnya, cadangan bank mereka sebenarnya terdiri dari uang tunai yang disimpan dalam brankas dan jumlah pinjaman yang mereka kasihin. Cadangan uang tunai ini cuma sedikit atau bahkan nggak menghasilkan bunga sama sekali. Jadi bank lebih suka nyimpen sedikit uang tunai dalam brankas dan memberikan lebih banyak pinjaman supaya perputaran uangnya mengalir. Dengan cara ini, bank-bank negara nggak lagi harus nukerin cadangan emas mereka dengan mata uang kalau krisis keuangan dan penarikan besar-besaran terjadi lagi. Karena tadi kan ketika semua orang narik uang nih, cadangan emasnya ditukar supaya nilai mata uangnya nggak jatuh sampai cadangan emasnya habis. Artinya bank atau negara bisa nyetak uang sewaktu-waktu tanpa harus bergantung sama cadangan emas mereka. Banyak yang bilang kalau di sistem ini negara bisa nyetak uang modal dengkul. Kalau habis, ya jadi deh aktivitas ekonomi stagnan, masyarakat nggak bisa bayar pinjaman, nggak bisa belanja. Karena nggak belanja, pendapatan industri turun, jadi mereka sampai harus nurunin harga dan ngurangin karyawan. Karena kena pengurangan, penghasilan masyarakat hilang, dan kembali lagi nggak bisa bayar pinjaman. Jadi lingkaran setan yang semakin dibiarin semakin buruk. Idealnya kan bank itu punya cadangan emas, terus sebagian ditukarin jadi uang. Uang ini dijadiin pinjaman yang artinya uang beredar di masyarakat. Ketika masyarakat bayar utangnya dengan bunga, bank dapetin penghasilan yang bisa lagi ditukerin dengan lebih banyak jumlah cadangan emas. Nah, dengan sistem fiat currency, jumlah uang yang beredar melalui pinjaman itu bisa diregulasi. Jadi bisa menghindari kejadian serupa ketika cadangan emas atau perak nggak lagi bisa mengakomodir jumlah uang beredar di waktu-waktu krisis. Tapi, kelemahannya, sistem ini nggak bisa secara langsung dikonversi ke dalam nilai emas atau perak, tapi sangat bergantung dengan kepercayaan publik dan regulasi pemerintah. Masalah bisa terjadi kalau pemerintah salah membuat kebijakan, yang dimana bahkan ketika AS masih menggunakan gold standard aja, kesalahan kebijakan pemerintahnya justru memperparah krisis ekonomi yang terjadi. Meskipun banyak negara yang udah ninggalin gold standard sebagai patokan nilai mata uang mereka, tapi semua orang masih sepakat kalau emas emang punya nilai yang cenderung stabil. Jadi misal kita beli emas nih ya, 1 gram nih ya, seharga 1 juta. Dan pada waktu ini harga 1 ayam tuh 100.000. Jadi kan emas kita bernilai kurang lebih sebanyak 10 ekor ayam. Misalnya dalam 10 tahun ternyata karena adanya inflasi harga 1 ekor ayam jadi 1 juta. Maka nilai emas kita kurang lebih jadi 10 juta. Artinya emas 1 gram kita itu tetap bisa beli 10 ekor ayam. Tiap negara pasti selalu punya cadangan emas karena emas punya nilai yang relatif stabil. Jadi bisa menjadi backup ketika mengalami masa-masa krisis. Nah, ngomongin soal emas, aku punya sedikit fun fact nih. Kenapa emas selalu jadi logam mulia yang punya nilai relatif stabil dari masa ke masa, bahkan sampai saat ini. Dari masa kuno sampai masa di mana kekayaan negara didasarkan jumlah cadangan emas. Pertama, emas itu jumlahnya cukup, lumayan langka tapi nggak terlalu sedikit juga. Kedua, emas itu satu-satunya logam mulia yang nggak bisa berubah. Emas nggak bakal berkarat, korosi, atau memudar. Kita bisa motong emas, bahkan sampai ke titik atomnya, bentuk emas nggak akan berubah. Kita bisa mengubur emas, katakanlah sampai 10, 100, 1000, bahkan 1 juta tahun. Emasnya bakal berbentuk sama seperti pada saat kita ngubur dia. Ketiga, emas itu mudah dibentuk. Jadi manusia bisa pakai emas buat macam-macam tujuan. Mulai dari perhiasan, lapisan senjata, bahkan sampai saat ini masih digunakan dalam komponen elektronik. Dan yang terakhir, warna emas yang bersinar itu selalu menarik perhatian dan secara umum bakal terlihat memenuhi estetika. Dalam sejarah yang tercatat, penggunaan emas sebagai perhiasan, dekorasi kuil, dan makam sampai alat perdagangan udah ditemuin di peradaban Mesir kuno,
Mesopotamia kuno, dan China kuno. Fun fact lainnya, beberapa penelitian mengungkapkan kalau material emas udah terbentuk dari sebelum bumi terbentuk. Dikatakan kalau emas nggak bisa terbentuk hanya dari reaksi fusi bintang normal, bahkan dari reaksi fusi matahari. Material emas bisa terbentuk dari tabrakan dan ledakan antara supernova dan neutron star. Ini bisa dibuktikan karena emas nggak mengandung elemen umum kayak karbon dan oksigen yang umum ditemuin di hampir setiap elemen yang terbentuk dalam proses pembentukan alami bumi. Proses terbentuknya emas akibat ledakan kosmik diperkirakan muncul miliaran tahun lalu. Ledakan ini nyebarin emas ke segala arah, ke seluruh galaksi, sampai akhirnya material emas yang tersebar ini nabrak planet-planet yang ada, termasuk bumi. Artinya ketika kita menggenggam emas murni, kita menggenggam benda luar angkasa yang umurnya jauh lebih tua dari umur bumi. Belakangan ini manusia tuh udah berhasil bikin emas loh, dengan cara meniru proses terbentuknya menggunakan reaksi nuklir. Tapi kita cuma bisa menghasilkan emas dalam jumlah yang sangat kecil, tapi dengan energi yang terlalu besar. Meskipun udah bisa bikin emas, tetap aja ya, bikin emas jauh dari kata efisien daripada menambangnya. Nggak kayak diamond yang udah gampang direplika. Bahkan buat ngasilin setitik kecil emas seukuran mikroskopis dibutuhkan biaya jutaan sampai miliaran dolar dalam penggunaan energi dan peralatannya. Jadi mimpi untuk membuat emas supaya bisa menambah cadangan kekayaan suatu negara justru malah bisa bikin negara itu bangkrut. Semuanya berawal dari Wall Street. Sebenarnya masih banyak ekonom yang berdebat soal apa penyebab utama dari terjadinya The Great Depression. Ada beberapa kasus yang bikin kondisi ekonomi masuk dalam bencana besar itu. Tapi bukan artinya belum diketahui penyebabnya apa, cuma belum disepakati aja penyebab mana yang jadi sumber masalah terbesarnya. Salah satu target yang sering dianggap jadi pihak bersalah dalam menyebabkan keruntuhan ekonomi ini adalah para broker saham di Wall Street, di mana keserakahan mereka dianggap bertanggung jawab dalam terciptanya bubble ekonomi di pasar Amerika Serikat, yang akhirnya melahirkan deflasi ekonomi, memicu kehancuran ekonomi terbesar di abad ke-20. Di Amerika Serikat, segala industri finansial itu dipusatkan di Wall Street, Manhattan. Seperti salah satu pasar saham terbesar dunia, New York Stock Exchange, berbagai perusahaan asuransi, konsultan keuangan, sampai bank-bank besar, itu semuanya berpusat di Wall Street. Dari Wall Street juga lah segala pengolahan perputaran uang Amerika Serikat dilakuin. FYI, jalan ini dinamai Wall Street karena pada sekitar tahun 1653 para pendatang asal Belanda yang mendiami daerah ini mendirikan tembok pertahanan di sepanjang jalan ini. Pada masa awal berdirinya, jalan ini udah jadi pusat ekonomi. Banyak kegiatan perdagangan dilakuin di jalan ini, bahkan jadi salah satu pusat perdagangan budak pada masa itu. Jadi semacam orang-orang taunya kalau mau bertransaksi, menjual barang, berinvestasi, atau jual sesuatu, ya datang aja ke Wall Street. Ketika sistem finansial berkembang sampai ke sistem perusahaan terbuka, TBK, yang diperkenalkan VOC lewat Amsterdam Stock Exchange mulai tahun 1602, proses jual beli saham juga sampai nih ke Wall Street. Di Wall Street sendiri dimulainya tahun 1792, di mana ada 24 broker saham yang menandatangani perjanjian Bretton Woods, tepat di bawah pohon Bretton Woods yang akhirnya menjadi titik awal berdirinya New York Stock Exchange. Di masa ini, di abad ke-18, proses jual beli saham masih terbuka untuk umum, sama kayak orang buka stand biasa, mirip kayak proses pelelangan budak misalnya. Siapapun bisa datang, bisa beli saham, bisa jual saham, jadi orang bisa tahu langsung mana komoditas atau perusahaan yang paling menjanjikan. Misalnya karena proses ekspansi besar-besaran yang terjadi di Amerika Serikat abad ke-18, orang-orang bakal beli saham-saham perusahaan kereta api atau penyedia bahan baku pendukungnya. Perusahaan kereta api bisa dapetin modal dari uang-uang pembeli saham, sementara mereka nyimpen nilai saham yang juga meningkat. Proses jual beli saham ini sifatnya spekulasi. Mereka nggak tahu pasti apakah saham yang mereka beli bisa berkembang dan dapetin profit dari keuntungan perusahaan. Kita cuma bisa ngelakuin analisa soal kemampuan perusahaan, permintaan produk yang diproduksi, riwayat keuangannya, dan lain-lain. Jadi kita bisa memprediksi apakah nilainya akan naik atau turun. Banyak orang yang ngedapetin profit dari saham di era awalnya, tapi ada juga yang ngalamin kerugian. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul orang-orang yang ngelihat peluang bisnis di proses jual beli saham ini. Mereka nawarin jasa buat ngebantu orang-orang ngolah uangnya dalam transaksi saham. Mereka inilah broker saham. Para broker saham ini seharusnya jadi semacam pelumas supaya perekonomian negara terus berkembang, di mana mereka membantu orang-orang nanemin uangnya ke perusahaan yang memang akan berkembang
dan menjaga keuangan mereka untuk menghindari kerugian. Sementara sama seperti orang yang berbisnis, para broker saham ini sebenarnya juga pengen dapetin profit sebesar-besarnya. Keuntungan mereka pastinya didapetin dari seberapa banyak transaksi yang dilakuin sama para pembeli saham lewat dirinya. Karena setiap transaksi memberikan persenan bagi mereka sebagai orang yang ngasihin jasanya. Semakin banyak transaksi yang dilakukan, semakin besar juga keuntungan mereka. Nah, disinilah terjadi masalah nih. Ketika banyak broker yang justru pengen dapetin keuntungan sebesar-besarnya dari transaksi nasabah sebanyak-banyaknya. Para oknum broker saham ini seolah-olah jadi orang yang paling mulia ke orang-orang yang pengen ngolah uang mereka ke dalam saham perusahaan supaya dapetin profit sebesar-besarnya. Mereka bakal ngasih rekomendasi tentang saham apa yang menjanjikan, ngitung kisaran keuntungan yang bisa didapetin, dan lain sebagainya. Mereka bakal jadi ahli di bidang saham yang terpercaya. Jadi orang-orang yakin akan apapun yang broker saham saranin buat dapetin profit. Tapi yang terjadi adalah mereka sebenarnya gak terlalu peduli atau bahkan gak ngerti tentang gimana kondisi real dari perusahaan-perusahaan yang buka sahamnya ini. Mereka cuma peduli supaya orang-orang mau ngelakuin transaksi saham lewat mereka. Terus gimana keserakahan para oknum broker saham di Wall Street ini sampai menimbulkan deflasi besar-besaran? Singkat cerita, setelah Perang Dunia Pertama berakhir tahun 1918, berbagai industri dan teknologi kan berkembang pesat ya. Dari tahun 1920, kemajuan industri bawa orang-orang euforia ke dalam kemajuan ekonomi yang pesat. Dan gak ketinggalan, para broker saham semakin ngelihat peluang buat muasin keserakahan mereka. Disinilah, para broker saham menghasut lebih banyak orang buat bermain di pasar saham. Mereka membuat orang-orang jadi nggak mau ketinggalan buat nanemin uangnya di saham supaya dapetin profit. Emang terbukti secara statistik, nilai saham dari tahun 1920 sampai sekitar tahun 1928 itu kalau dilihat secara luas emang terus meningkat. Pada masa ini juga demand masyarakat buat beli saham meningkat drastis. Orang-orang nggak mau ketinggalan momen, mereka membeli saham dengan spekulasi kalau nilai saham bakal naik terus. Mereka membeli saham perusahaan apapun, nggak peduli apa dan gimana latar belakang perusahaan itu. Misalnya mungkin ada perusahaan kecil yang ternyata cuma memproduksi kerupuk, itu tetap dibeli karena sahamnya bakal naik terus. Nah, fenomena FOMO ini makin dimanfaatin deh tuh sama broker saham. Mereka bahkan ngeyakinin masyarakat buat berhutang, buat beli saham. Anggapannya orang nggak bakal rugi dengan membeli saham pakai utang. Misalnya kita utang di bank nih 100.000 dengan bunga 30.000 sebulan. 100.000 itu kita beliin saham perusahaan A, di mana prediksinya nilai saham itu bakal jadi 160.000 dalam sebulan. Jadinya kita untung 30.000 dari utang yang kita pinjem. Bahkan di titik ini fenomena overconfident muncul di masyarakat, di mana saking yakinnya mereka dengan kenaikan nilai saham, banyak dari mereka naruh semua hartanya, termasuk hutang pinjamannya di pasar saham, bukan kembali ke bank. Semacam all in ke investasi saham. Artinya mereka sampai nggak punya uang buat beli apapun karena harta mereka semuanya ada di saham. Jadi selain lebih banyak orang yang demand-nya ke saham, banyak juga yang nggak punya uang untuk konsumsi. Daya beli pun menurun, walaupun nilai pasar saham dan sektor industri meningkat drastis. Di sisi lain, para broker ini juga ngeyakinin bank supaya mereka mau ngasih pinjaman ke masyarakat buat beli saham karena saham akan jadi komoditas yang sangat menjanjikan. Terjadilah hutang besar-besaran dan pembelian saham besar-besaran. Nilai perusahaan juga meningkat lebih drastis lagi di berbagai sektor industri, di mana mereka mulai memproduksi secara berlebihan. Sebenarnya para ahli ekonomi udah memperingati hal ini sih, bahwa masifnya hutang, meningkatnya produksi sektor-sektor industri, tanpa disertai meningkatnya daya beli masyarakat, itu bisa jadi bom waktu yang kapan aja bisa meledak. Tapi orang-orang gak ada yang peduli pada masa itu karena ngelihat industri-industri memang maju dan nilai saham terus meningkat. Jadi mereka percaya kalau ekonomi akan terus berkembang. Hal ini yang bikin terjadinya economic overheating atau kondisi ekonomi yang terlalu panas karena pertumbuhan yang terlalu cepat tapi nggak seimbang. Ini karena pertumbuhan sektor industri yang pesat murni dihasilkan atas dasar spekulasi masyarakat akan perkembangan usahanya. Mereka nanemin modal lewat saham secara besar-besaran, bikin sektor usaha bertumbuh pesat.
tapi bukan karena produktivitasnya meningkat. Idealnya, sektor industri meningkat sejalan sama pertumbuhan ekonomi yang meningkat, karena daya beli masyarakat meningkat dan membantu perputaran uang di sektor industri. Tapi yang terjadi di sini, sektor industri meningkat bukan karena penghasilan mereka dari penjualan hasil produksi, murni dari penanaman modal besar-besaran ketika daya beli justru menurun. Yang paling untung di sini adalah para oknum broker saham karena mereka kebanjiran permintaan, kebanjiran transaksi. FYI, di tahun-tahun sebelum ada internet pada masa itu, transaksi saham ya emang mau nggak mau dilakuin lewat para broker-broker saham ini. Sama kayak yang tadi udah aku bilang ya, broker-broker inilah yang tahu seluk-beluk tentang saham. Jadi ketika tren beli saham jadi FOMO di masyarakat, orang-orang lebih percaya sama apapun yang dikatakan sama broker saham. Masyarakat bisa baca perkembangannya lewat koran dan iya berbicara langsung dengan broker sahamnya. Mirip kayak yang ada di film Wolf of Wall Street yang dibintangin sama Leonardo DiCaprio. Akhirnya sampai di pertengahan tahun 1929, tanda-tanda awal munculnya resesi mulai kelihatan meskipun nilai pasar saham masih meningkat. Karena ya itu tadi ya, produsen bisa memproduksi barang besar-besaran, hasil produksinya berlebih, tapi demand-nya nggak ada karena ya banyak orang pada kagak punya uang. Harta mereka kebanyakan di saham, utang mereka juga jatuh di saham. Mereka nggak benar-benar mampu buat belanja apapun karena nggak punya uang. Sementara buat dapetin profit dari saham yang mereka beli, perusahaan yang sahamnya dibeli juga harus ngembangin modalnya jadi keuntungan dong. Karena produksinya berlebih tapi demand-nya sedikit, daya beli masyarakat menurun, pendapatan perusahaan juga menurun drastis. Maka terjadilah deflasi, harga barang anjlok. Perusahaan mulai nurunin harga di bawah biaya produksinya. Misal, kalau buat sepasang sepatu itu $10, perusahaan justru jualnya dengan harga $8. Atau dengan kata lain, jual rugi karena stoknya pada kebanyakan. Di sisi lain, perusahaan yang udah mulai kesulitan memperoleh penghasilan juga akhirnya melakukan efisiensi dengan ngurangin jumlah karyawan besar-besaran. Masalahnya modal mereka kebanyakan dari penjualan saham, di mana artinya sebagian uang mereka juga milik para pembeli saham. Makanya mereka juga harus ngelakuin efisiensi buat dapat sustain di saat mereka kesulitan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk. Ketika banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan, mereka juga kehilangan penghasilan. Sementara banyak dari mereka sebenarnya nggak punya uang, bahkan numpuk utang buat dibeliin saham. Hal ini bikin orang-orang yang masih punya pekerjaan semakin enggan buat membelanjakan uangnya. Mereka nahan diri buat spending karena mereka khawatir kalau mereka bisa sewaktu-waktu kehilangan sumber penghasilan. Jadinya, daya beli itu terus menurun, memperparah deflasi. Akhirnya di tanggal 24 Oktober tahun 1929 terjadilah hari yang kita kenal sebagai Black Thursday di NYCSE, di mana terjadi panic selling di pasar saham Wall Street. Orang-orang jual saham mereka, tercatat sebanyak 13 juta transaksi penjualan terjadi di hari itu. Pada tanggal 29 Oktober terjadilah Black Tuesday, pasar saham anjlok, nilai saham turun drastis yang menandai dimulainya masa The Great Depression. Harta mereka yang kebanyakan ada di pasar saham semakin gak ada harganya. Ketika mereka pengen jual sahamnya pun jadi bingung karena udah gak laku lagi tuh saham. Akhirnya banyak orang yang hartanya hilang gitu aja masuk ke dalam garis kemiskinan. Karena semakin gak punya uang, akhirnya dari sisi masyarakat awam juga banyak yang nimbulin kredit macet karena nggak bisa bayar utang mereka ke bank, yang artinya cadangan bank terus berkurang. Karena resesi ekonomi yang udah mulai makin terlihat jelas, masuk ke tahun 1930 terjadilah panic banking, di mana orang yang masih nyimpen uang mereka di bank yang tadi aku bilang tuh berbondong-bondong pada ditarikin uangnya. Mereka takut kalau uang mereka hilang karena banknya bangkrut gitu. Akhirnya ya kayak udah, apakah semua orang menderita? Banyak dari oknum broker saham yang mungkin gak terlalu terdampak ya. Mereka punya cukup banyak keuntungan dan bisa bertahan, cuma perlu nunggu sampai kondisi ekonomi kembali stabil. Di sini yang membuat banyak orang menyalahkan para broker saham dalam memicu terjadinya The Great Depression. Simpelnya mereka ngajak orang ngelakuin transaksi saham sebanyak-banyaknya. Karena kan makin banyak orang yang bertransaksi makin kaya mereka. Sementara perusahaan dapetin modal yang sebenarnya cuma utang yang diambil sama para nasabahnya. Artinya uang modal mereka tuh cuma cadangan harta yang dimiliki sama bank-bank. Dan bahkan negara, bukan murni dari kantong masyarakat luas. Ketika orang-orang gak bisa beli, perusahaan gak dapet untung, cadangan bank secara gak langsung cuma dipakai buat produksi berlebihan yang sia-sia, para broker saham ini ngasilin banyak duit dari setiap proses transaksinya.
Sampai nantinya pemerintah justru yang harus ngobatin kondisi keuangan ini dengan uang milik negara, yang artinya uang-uang pajak dari masyarakat juga, supaya bank-bank punya cadangan lagi gitu dan kembali memulihkan kondisi ekonomi. Tapi kalau krisis ini cuma ngelibatin para trader saham dan kondisi ekonomi di Amerika Serikat, gimana akhirnya krisis ekonomi ini menjalar ke seluruh dunia? Bagaimana The Great Depression bisa menyebar? Nah, di kondisi yang udah parah kayak gini, pemerintah AS yang dipimpin Presiden Herbert Hoover pada waktu itu malah ngeluarin kebijakan salah langkah yang disebut Smoot-Hawley Tariff Act. Kebijakan ini meningkatkan pajak impor dengan harapan bisa memacu orang-orang buat mau mulai membeli produk dalam negeri supaya bisa ngobatin resesi ekonomi yang terjadi. Bukannya ningkatin produksi dan konsumsi dalam negeri, kebijakan ini malah nimbulin masalah baru yang bikin perdagangan internasional terganggu. Selain itu, daya beli masyarakat justru makin menurun karena pajak impor barang dari luar negeri yang masuk ke AS meningkat tinggi. Hal ini menimbulkan kemarahan negara-negara di Eropa yang juga membalas kenaikan pajak impor AS. Sebelum masa depresi, banyak negara di Eropa dan AS emang saling membutuhkan satu sama lain. Amerika Serikat adalah konsumen ekspor Eropa terbesar, begitu juga sebaliknya, baik dalam bahan baku maupun produk jadi. Nah, karena AS naikin pajak impor, barang-barang dari Eropa jadi semakin mahal, termasuk harga bahan baku. Yang ini justru nimbulin lebih banyak sektor industri yang kolaps. Sementara Eropa yang kesel karena mereka kehilangan konsumen dari Amerika, mereka balik deh naikin tarif produk dari AS. Di satu sisi, warga AS yang udah kesulitan karena uangnya pada habis, bukan cuma semakin gak bisa beli produk asal Eropa, tapi justru semakin gak bisa jual produknya ke pasar Eropa, karena harga-harga produk asal Amerika jadi mahal. Sementara di sisi lain, terjadi juga sebaliknya, sektor-sektor industri di Eropa semakin kehilangan konsumennya di AS, dan gak mau beli barang-barang dari AS. Masalahnya, gak semua barang-barang lintas benua ini tuh barang konsumsi. Sebagian besar adalah bahan baku yang menunjang produktivitas sektor industri. FYI, di masa itu, tepatnya setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Amerika Serikat emang jadi target pasar terbesar dalam melakukan perdagangan internasional buat negara-negara Eropa. Banyak sektor usaha jual atau beli produknya dari Amerika Serikat. Beberapa negara bahkan menggantungkan pemasukan utamanya dari komoditas yang diperdagangkan dengan Amerika Serikat. Akhirnya ketika perdagangan internasional antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat semakin macet, berdampak juga ke resesi ekonomi dalam negeri beberapa negara. Mereka yang mengalami resesi mulai bakar cadangan emasnya buat jaga nilai mata uang mereka. Masalahnya, cadangan emas yang berkurang itu semakin meningkatkan resiko ketidakstabilan ekonomi. Semua ini berdampak juga buat negara-negara di Asia dan Amerika Selatan yang banyak menjadikan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat sebagai target pasar jualan mereka. Karena negara-negara ini kan cenderung lebih kaya. Ketika negara-negara yang notabene kaya ini semakin jatuh miskin, negara-negara di Asia dan Amerika Selatan kehilangan sebagian besar pendapatan mereka. Akhirnya berdampak juga ke resesi ekonomi dalam negeri mereka. Masalahnya pada waktu itu negara-negara di Eropa juga harus mulihin ekonomi mereka yang baru aja selesai perang. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi global kayak gini, Inggris jadi pionir dalam meningkatkan gold standard bagi sistem keuangan mereka di tahun 1931. Pada tanggal 21 September 1931, Parlemen Inggris ngeluarin kebijakan darurat yang bikin Bank of England gak lagi menjual emas dengan harga tetap. Sebelumnya paling gak ada 3 alasan yang memberanikan Inggris ninggalin gold standard. Pertama, karena adanya arus keluar emas gede-gedean yang terjadi antara bulan Juli sampai Agustus tahun 1931, bikin Inggris kehilangan cadangan emas senilai lebih dari 200 pound sterling. Ini terjadi karena panic banking, investor menarik uang investasi mereka, masyarakat melakukan penarikan dana besar-besaran. Kedua, karena adanya kekhawatiran setelah jatuhnya Bank Credit Anstalt di Austria akibat krisis finansial global. Ditambah kondisi politik Jerman yang gak stabil, mengembalikan trauma perang. Kondisi Jerman pada waktu itu emang cukup mengenaskan. Setelah kalah dari Perang Dunia Pertama, Jerman diwajibkan bayar biaya kerugian perang yang cukup besar ke negara-negara sekutu. Pendapatan mereka sebagian besar ngandalin perdagangan internasional. Ketika perdagangan internasional macet, mereka kesulitan membayar biaya ganti rugi dan justru memperparah stabilitas kondisi sosial yang terjadi di negaranya. Angka kemiskinan dan kelaparan melonjak disertai angka kekerasan yang juga meningkat. Karena hal ini, buat bantu Jerman, Presiden Hoover mengusulkan Hoover Moratorium yang menangguhkan pembayaran Jerman untuk sementara waktu buat bantu menstabilkan situasi di Jerman.
Meskipun akhirnya disahkan pada bulan Desember 1931, pihak Prancis nentang kebijakan ini karena mereka ngandelin pembayaran Jerman buat mulihin kondisi negaranya pasca perang. Kebijakan ini terbukti membantu Jerman dalam memperbaiki ekonomi dalam negerinya. Di momen inilah justru dua kekuatan politik besar di Jerman bangkit, yaitu partai Nazi dan komunis, yang akhirnya dimenangin sama Om Kumis dalam membangkitkan semangat nasionalisme rakyatnya. Meskipun setuju sama Hoover Moratorium, kebangkitan inilah yang menimbulkan kekhawatiran Inggris akan terjadinya perang lagi. Jadi alasan mereka buat nggak lagi pakai gold standard. Ketiga, emang pakai gold standard yang kurang fleksibel memperparah kondisi ekonomi di Inggris yang dampaknya juga sama, yaitu ningkatin deflasi dan angka pengangguran. Ninggalin gold standard di mana Inggris nggak lagi jual emas dengan harga tetap, biarin nilai pound sterling mengambang, jadi nggak stabil, nilai mata uangnya pun menurun drastis. Tapi justru karena meningkatkan gold standard, pemerintah Inggris lebih bebas buat ngutang-ngatik kondisi ekonomi mereka. Ketika deflasi terus terjadi, Inggris justru nurunin nilai suku bunga mereka supaya perbandingan nilai antara mata uang dan harga barang bisa lebih stabil. Hal ini mulihin kepercayaan masyarakat pada bank, jadi bank bisa punya cadangan lagi, bisa ngasih pinjaman dengan bunga rendah, jadi perputaran uang terjadi lagi. Selain itu, pemerintah Inggris juga ngasih stimulus akan permintaan dalam negeri dengan memberikan bantuan dana, investasi, dan asuransi-asuransi ke berbagai sektor industri. Akhirnya, sektor industri bisa pulih lebih cepat dan ngurangin angka pengangguran yang signifikan. Ekonomi Inggris pulih lebih cepat, bikin pound sterling menguat lebih cepat, menjadikan nilainya sebagai financial center atau pusat dari patokan nilai mata uang dunia. Langkah Inggris yang berani ninggalin gold standard akhirnya mulai diikuti sama negara-negara lain, membiarkan nilai mata uang mereka mengambang dan bahkan terjun bebas. Tapi justru terbukti lebih cepat mulihin kondisi ekonomi negaranya dari krisis. Mulai dari Jepang, Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, dan lainnya ngikutin langkah Inggris ninggalin gold standard lebih cepat. Amerika Serikat sendiri ngeluarin kebijakan serupa pada masa pemerintahan Presiden Roosevelt tahun 1933. Bagaimana The Great Depression berakhir? Selain dengan cara negara-negara ninggalin gold standard, langkah Presiden Roosevelt tahun 1934 yang mengeluarkan RTAA atau Reciprocal Trade Agreements Act itu juga mulai mulihin ekonomi dari krisis global ini. RTAA adalah langkah yang bikin pihak pemerintah Amerika Serikat bisa menegosiasikan reduksi tarif bilateral pajak bea masuk antar negara. Simpelnya, Presiden Amerika jadi bisa saling bernegosiasi sama pemimpin tiap negara buat menyepakati pajak impor dan ekspor masing-masing. Hal ini akhirnya kembali melancarkan aktivitas perdagangan internasional yang membantu kelancaran ekonomi global. Di sisi lain, banyak ekonom justru ngeliat bahwa Perang Dunia Kedua jadi langkah terbesar dalam pemulihan ekonomi global dari The Great Depression. Mobilisasi perang besar-besaran yang terjadi semasa Perang Dunia II secara signifikan membuka banyak lapangan pekerjaan baru, mulai dari keperluan alutsista perang, keperluan strategis, sampai ke prajurit yang harus dikirim ke tengah medan peperangan. Di sini, angka pengangguran berkurang drastis karena orang-orang akhirnya dapat pekerjaan walaupun pekerjaannya melibatkan perang. Perang Dunia Kedua emang jadi perang terbesar sepanjang sejarah, bahkan hampir seluruh daratan Eropa itu terdampak. Negara-negara Asia, nyebrang Pasifik ke benua Amerika, sampai ke negara-negara Afrika, hampir semuanya terlibat dalam perang ini. Kunci utama dari pemulihan ekonomi lewat perang ini tuh ada 3, mobilisasi perang, ekspansi sektor industri, dan pemulihan perdagangan internasional. Di masa perang, pemerintah-pemerintah, terutama yang terdampak langsung, mulai memfokuskan diri buat kebutuhan perang. Pemerintah mulai menggelontorkan dana buat hal ini. Dalam mobilisasi perang, pastinya tiap negara membutuhkan banyak personil militer. Artinya pemerintah juga menggelontorkan uang untuk menggaji setiap personil militer yang terdaftar. Bayangin, dari kondisi nggak punya pekerjaan dan kesulitan ekonomi, orang-orang dengan gampangnya direkrut masuk ke dalam personil militer di berbagai bidang. Sementara Perang Dunia Kedua berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945, di Amerika Serikat sendiri tercatat lebih dari 12 juta orang tergabung dalam militer. Di sisi lain, buat membantu mobilitas militer, pemerintah juga perlu membangun industri buat memenuhi kebutuhan perang. Misalnya tadi, pabrik alutsista, pabrik konsumsi militer, rumah sakit, dan lain sebagainya, sampai ke industri surat. Kebutuhan industri yang meningkat tajam ini juga akhirnya membuka banyak lowongan pekerjaan untuk para wanita. Di titik ini jugalah justru perdagangan internasional, terutama dalam hal senjata, bahan makanan, dan material penunjang perang itu makin gencar terjadi. Kegiatan aktivitas ekonomi berjalan lagi, kondisinya pulih, keluar dari krisis panjang The Great Depression.
Orang-orang mulai punya pekerjaan dan penghasilan. Daya beli meningkat, jadi juga ningkatin nilai mata uang yang udah nggak lagi pakai gold standard. Mirisnya, pemulihan ekonomi ini justru terjadi akibat perang yang makan banyak korban jiwa. Selain perang, mata uang dolar Amerika jadi dominan dalam ekonomi global, gantiin pound sterling yang sebelumnya berperan sebagai financial center. Tahun dimulainya perang 1939, di mana tingkat pengangguran menurun drastis, daya beli masyarakat meningkat, nilai suku bunga membaik, jadi titik awal berakhirnya The Great Depression. Apakah The Great Depression bisa terulang kembali? Kalau kita bertanya tentang apakah keruntuhan ekonomi kayak masa The Great Depression bisa terulang kembali, para ekonom secara general sepakat kalau dalam skala penuh, The Great Depression hampir nggak mungkin terjadi lagi. Ini karena belakangan ini negara-negara di seluruh dunia udah punya safeguards atau strategi keamanan finansial yang lebih kuat kalau dibandingin tahun 1920. Tapi kalau pertanyaannya apakah krisis ekonomi yang besar bisa terjadi dalam waktu dekat? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Kemungkinan krisis ekonomi bisa terjadi ini karena adanya tren belakangan yang mungkin mirip sama kondisi ekonomi pada masa The Great Depression, yaitu dengan adanya peningkatan utang, inflasi, dan ketidakstabilan geopolitik. Menurut Dr. Cecil Mohanan dan Dr. John Horowitz, kecil kemungkinan peristiwa The Great Depression terjadi lagi gitu. Karena bank sentral saat ini punya sistem fail-safe atau pengaman kalau represi terjadi. Misalnya kayak pinjaman darurat buat nyegah keruntuhan ekonomi yang sistemik tahun 1929. Selain itu, badan-badan kayak FDIC dan institusi-institusi serupa bisa ngasihin asuransi deposit yang menghindari bank-bank kehabisan cadangan dan bangkrut. Di masa sekarang, koordinasi global akan kestabilan ekonomi juga udah terbentuk. Badan-badan kayak IMF, World Bank bisa bantu suatu negara yang lagi mengalami krisis ekonomi. Jadi dampaknya tuh nggak nyebar. Meskipun begitu, dalam survei yang dilakukan di Amerika Serikat lewat Rasmussen Reports, ada sekitar 57% masyarakat percaya kalau The Great Depression sangat mungkin terjadi lagi, mengingat kondisi ekonomi yang mirip. Paling enggak nimbulin kekhawatiran di antara masyarakat kalau krisis semacam The Great Depression sepertinya akan terjadi lagi. Misalnya, terjadi lagi aset bubbles di mana jumlah dan nilai aset lebih tinggi daripada jumlah perputaran uang yang ada atau overvalued. Kondisinya mirip FOMO di mana awal 2020-an orang-orang kembali penuh spekulasi positif dengan saham perusahaan teknologi, cryptocurrency, dan properti. Mirip kayak orang-orang yang berbondong-bondong numpuk aset dalam bentuk saham di era 1920-an. Hal ini juga yang secara statistik ningkatin jumlah utang yang beredar. Akibatnya banyak juga bank yang jatuh dan harus ngelakuin pengurangan karena adanya stres ekonomi dalam industri teknologi. Tensi geopolitik yang memanas di Eropa Timur, di Timur Tengah, di Asia belakangan ini juga nggak kalah bikin khawatir masyarakat soal kejadian yang mirip sampai pecahnya periode Perang Dunia Kedua yang lalu. Meningkatnya ketidakstabilan geopolitik juga secara nggak langsung sedikit menghambat aktivitas perdagangan internasional. Embargo, perang tarif bermunculan. Kebijakan AS kayak Trump Tariff yang memberlakukan kenaikan universal pajak impor sebesar 10% dan bahkan juga lebih tinggi untuk China, juga dibanding-bandingin sama Smoot-Hawley Tariff Act tahun 1930. Meskipun lagi-lagi para ekonom bilang kalau Trump Tariff nggak akan berdampak besar kayak Smoot-Hawley tahun 1930, potensi negatif yang sama bisa aja muncul, kayak ningkatin harga barang, ganggu rantai pasokan global, memicu pembalasan penetapan tarif dari negara lain, sampai bisa menghambat pertumbuhan ekonomi global. Nah, masalah juga terjadi dalam nilai emas belakangan ini. Meskipun keuangan negara-negara saat ini udah nggak bergantung sama gold standard, emas tetap jadi faktor finansial yang krusial. Saat ini nilai emas itu floating, artinya harga emas tergantung dari jumlah demand, kekhawatiran akan inflasi dan kondisi geopolitik. Di tahun ini, 2025, sampai per bulan Oktober kemarin, nilai emas mencatatkan rekor harga tertinggi karena banyaknya inflasi global, fiat currencies yang mulai melemah, dan beralihnya investasi ke aset yang lebih aman. Sebenarnya di dua masa ini, antara 1920-an ketika negara-negara masih pakai gold standard, dan masa sekarang di mana banyak negara lebih mengandalkan fiat currency atau mata uang terkikis. Bedanya tahun 1930-an harga emas yang tetap bisa nutupin menguatnya nilai mata uang.
Sementara di masa sekarang kenaikan harga emas justru jadi indikasi adanya kecemasan ekonomi. Bahasa simpelnya, kalau harga emas naik drastis dalam waktu singkat, berarti demand akan emas juga naik. Kenaikan demand akan emas, di mana emas punya nilai yang cenderung konstan terhadap jumlah harta kekayaan yang dimiliki, berarti lagi ada masalah dengan keseimbangan ekonomi. Ibaratnya kalau di era gold standard, demand emas naik karena adanya panic banking yang bikin bank-bank tutup karena kehabisan uang. Di sistem fiat currency, kenaikan demand emas berarti ada penurunan rasa percaya masyarakat terhadap nilai mata uangnya. Penurunan rasa percaya akan berpengaruh ke cadangan kas bank tiap negara. Cadangan kas yang terganggu akan mengganggu kesehatan ekonomi. Mencetak uang lebih banyak akan menurunkan nilai mata uangnya. Nahan cadangan kas untuk menjaga nilai uang akan berpotensi memberhentikan perputaran ekonomi. Karena ya orang butuh uang, sementara uangnya habis. Nahan orang buat beli barang konsumsi atau bahkan berpotensi nimbulin panic banking dan seterusnya sampai bikin resesi. Balik lagi, kenaikan nilai aset yang terlalu cepat bisa menyebabkan bubbles mirip kayak yang terjadi di The Great Depression, di mana waktu itu terjadi overconfident khususnya di pasar saham. Yang terjadi sekarang adalah peningkatan cepat di nilai emas, cryptocurrency, dan properti. Ketika terjadi peningkatan tren yang cukup drastis di hal-hal ini, yang berarti banyak orang yang mengalihkan hartanya ke situ, berpotensi memberikan euforia semu, di mana orang-orang juga nggak mau ketinggalan buat dapetin untung dari tren naik ke harga cepat ini. Misal, orang-orang beli emas karena nilainya bakal naik cepet nih, mau juga taruh uangnya di emas supaya bisa profit cepat. Mereka ya bakal nahan pengeluaran lainnya buat fokus ke emas lebih banyak. Begitu juga di kripto atau di properti. Fenomena di China misalnya, banyak kompleks hunian mati karena banyak orang yang punya uang bakal berinvestasi di sana. Investasi di bidang properti ini garis besarnya yang diharapin tuh cuma dua, supaya profit antara menunggu harganya naik sebelum dijual lagi atau disewain. Masalahnya ketika banyak orang beli properti sebagai investasi, berkurang juga minat masyarakat beli tempat tinggal buat ditinggalin. Selain itu, karena luas tanah pasti berkurang buat dibangun properti, harganya juga jadi melambung tinggi. Karena harganya tinggi dan masih terus meningkat, makin banyak orang yang nggak bisa beli atau sewa rumah, atau jadi makin banyak orang yang beli properti karena pengen profit cepet. Dua-duanya nahan kegiatan konsumsi mereka yang bisa ngelancarin perputaran ekonomi. Terjadilah fenomena yang mirip kayak masa sebelum The Great Depression dimulai, di mana orang-orang beli saham bahkan dengan ngutang, tapi demand-nya nggak ada. Jadi aset bubble yang sewaktu-waktu bisa meledak. Supply-nya terlalu cepat, nggak seimbang sama kondisi daya beli masyarakat. Di beberapa bulan terakhir lagi rame fenomena kenaikan harga emas. Bulan September harga emas naik ke 2,3 juta rupiah per gram, woi. Di bulan Oktober naik lagi jadi 2,5 juta rupiah per gram. Awal November jadi 2,6 juta rupiah per gram. Tapi untungnya update terakhir turun ke 2,2 jutaan per gram. Dan benar aja fenomena ini jadi indikator sehingga cepat buat ngelihat ekonomi lagi nggak sehat. Di Indonesia sendiri ditemuin kalau penyebab naiknya harga emas karena inflasi global dan kekacauan kondisi geopolitik kita saat ini, demand ke aset safe haven, dan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar US. Nah, balik lagi nih, beruntungnya kita udah nggak lagi pakai gold standard, jadi pemerintah, baik pemerintah negara maupun pemerintah global, lebih leluasa buat jaga kondisi ekonomi supaya nggak collapse, termasuk mengendalikan kesepakatan dagang dan meringankan harga emas. Intinya, The Great Depression bisa terjadi karena kita ngebiarin ekonomi berjalan liar dan gak seimbang, entah itu sadar atau tidak. Keserakahan dan sikap FOMO mungkin selalu berulang di setiap era, itu justru jadi pemicu yang bikin kita lebih acuh tentang kesehatan ekonomi. Balik lagi, sistem ekonomi modern yang kita pakai dengan mata uang sebagai alat tukar emang seharusnya mudahin kita dalam menjalankan suatu peradaban. Tapi kalau ada pihak yang justru pengen ngasilin keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri di dalam sistem apapun, itu pasti akan membawa kehancuran. Di kasus The Great Depression, keserakahan para oknum broker saham, para pemerintah dalam memungut pajak, dan lain sebagainya, bawa kesengsaraan yang enggak main-main. Sedihnya, masa sengsara ini justru bisa selesai karena apa? Karena Perang Dunia II. Dari sini kita bisa belajar, mungkin kita nggak bisa ngontrol orang lain, apakah mereka serakah atau enggak, tapi seenggaknya kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita boleh berinvestasi, tapi harus dilakuin dengan kesadaran dan kewarasan penuh. Mungkin aset safe haven kayak emas atau aset FOMO kayak kripto, oke, tapi kita harus melakukan perhitungan yang matang. Presentasi dari penghasilan kita, aset
apa yang harus dibeli, analisa pasar, dan kapan harus ngelakuin transaksi. Jangan sampai karena FOMO ngelihat kenaikan harga aset yang cepat, kita jadi pengen profit cepat, kita sampai ngabisin semua uang kita atau bahkan berhutang buat dapetin aset investasi itu. Sebisa mungkin kita harus ngindarin aset bubble dan menjaga perputaran ekonomi supaya tetap sehat. Semangat semuanya, jangan FOMO-FOMO, lebih wise dalam menyerap informasi. Oke, segitu dulu tentang Great Depression. Panjang juga ya, aku cukup lumayan ya ngomong panjang lebar, tapi semoga konten ini, info ini bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa, kalau misalnya ada mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Kondisi di negara lain ya juga sama. Bahkan kejadian ini karena kondisi ekonomi yang mulai nggak seimbang. Atau produk domestik bruto